Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Pangestu Haryadi, Nasrullah Saksio, dan Restri Ayuwandela akan mempresentasikan tugas e-commerce kami tentang standar kerangka arsitektur elektronik e-commerce. Langsung saja saya akan menjelaskannya. Berbeda dengan arsitektur perangkat keras dan perangkat lunak konvensional yang dibangun oleh perusahaan berdasarkan dua pilihan utama, yaitu membeli paket jadi atau membuat sendiri dari nol. Di dalam membangun arsitektur e-commerce dipergunakan kerangka arsitektur yang terdiri dari bagian building blocks, entity blocks. Ini seperti layaknya permainan anak-anak Lego, dapat dengan mudah dicopot-copot dan dipasangkan sesuka hati sesuai dengan keinginan dan kebutuhan, untuk kemudian sebuah bangunan arsitektur sesuai mempergunakan pendekatan ini dikembangkan bersama oleh Alta Software dengan Cisco System seperti yang ada gambar di bawah ini. Gambarnya ini. Ini gambar yang dimaksud. Kita bisa memasang dan memasukkan komponen-komponen yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Arsitektur ini dibangun oleh building blocks yang di dalamnya dapat dikonfigurasikan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Komponen-komponennya tersebut antara lain order management server, produk server. Masing-masing komponen ini secara fleksibel dapat dengan mudah dan secara cepat dibongkar pasang sesuai dengan kebutuhan spesifik perusahaan. Berikutnya adalah penjelasan ringkas mengenai fungsi beberapa komponen yang berada di dalam arsitektur sistem e-commerce. Satu, order management system server. Sistem ini memiliki fungsi utama yang mengenai permasalahan produk atau jasa sampai dengan proses pengirimannya kepada konsumen. Setelah perusahaan melakukan validasi terhadap pemesanan produk yang dilakukan oleh calon pembeli, sistem ini secara otomatis mengirimkan perintah pengadaan barang ke bagian kelompok supplier yang biasanya telah memiliki sistem informasi sendiri seperti ERP untuk memberitahukan konsumen bahwa pesannya telah diproses dalam status tertentu. Dipergunakan sebuah metode khusus yang dinamakan Event Notification Agent. 2. Produk konfigurasi server. Pada prinsipnya, sistem ini dibangun untuk mempermudah konsumen dalam menentukan konfigurasi produk yang diinginkan. Tentu saja dengan catatan bahwa prosedur yang ditawarkan dapat di-customize atau ditentukan spesifikasinya sesuai dengan keinginan spesifikasi konsumen. Biasanya cara kerjanya sistem ini mempergunakan konsep rule-based engine, di mana berdasarkan sejumlah peraturan tertentu konsumen dapat melakukan tailor
made terhadap konfigurasi dan spesifikasi produk akhir yang diinginkan. Dynamic Content Server. Komponen ini merupakan jantung dari informasi perusahaan di mana secara dinamis dan kontinu melakukan pengolahan dan update terhadap informasi halaman HTML situs yang dapat dengan mudah diakses oleh konsumen maupun mitra bisnis. Dikatakan dinamis karena perusahaan dapat dengan mudah merubah berbagai informasi, properties, dan produk ditawarkan dengan mudah secara otomatis. Perusahaan tersebut dicatat oleh halaman HTML terkait sehingga konsumen atau mitra bisnis dapat seketika melihat informasi terakhir. Contoh, karakteristik produk yang dapat dirubah informasi antara lain adalah harga, jumlah warna, dan lain sebagainya. Yang unik adalah bahwa sistem ini menyediakan fasilitas untuk membuat halaman HTML yang berbeda untuk masing-masing konsumen atau mitra bisnis sesuai yang diinginkan. Lanjut ke Commerce Transition Server. Dalam kenyataan, transaksi e-commerce sederhana akan melibatkan berbagai pihak, mulai dari proses pemesanan sampai dengan pembayaran dan distribusi produk yang dibeli. Terhadap beragam proses tersebut, sejumlah server atau sistem lain bekerja sama berdasarkan aturan dan skenario yang disepakati. Sistem e-commerce transaksi server ini bertugas untuk mengelola keperluan tersebut agar proses transaksi yang melibatkan sejumlah server dapat berjalan dengan efektif, rehabilitatif, dan konsistensi. Merupakan dua standar kualitas yang harus tercapai oleh sistem ini. Secure Access Server. Sesuai dengan namanya, sistem ini bertujuan untuk menjaga agar transaksi yang berjalan dapat terjamin keamanannya, seperti proses pembayaran agar tidak ada pihak-pihak yang dapat mencuri nomor kredit card rekening baru, identifikasi, digital cash, dan lain-lainnya. Proses pengiriman dokumen agar dapat pribadi yang rahasia tidak jatuh ke tangan mereka yang tidak berhak. Proses verifikasi agar situasi yang ada hanya dapat diakses oleh mereka yang berhak. Proses autentifikasi agar perusahaan benar-benar melakukan transaksi dengan pihak yang dimaksud, dan lain sebagainya. Kerangka yang dibangun oleh Alta dan Cisco ini mempergunakan pendekatan arsitektur multimeter yang paling canggih yang dapat dengan mudah dikembangkan sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan perusahaan. 3 kelebihan utama yang dicari dengan sistem arsitektur di atas yaitu 1. Scalability, di mana arsitektur yang ada dapat secara fleksibel dikembangkan untuk mengelola tipe bisnis e-commerce yang paling sederhana sampai dengan sistem kompleks yang melibatkan transaksi dengan frekuensi tinggi dan volume besar dengan prinsip rumah tumbuh. Security, di mana faktor-faktor keamanan dibangun secara built-in pada masing-masing komponen sehingga meningkatkan kualitas keamanan yang ada. Dan integration, di mana arsitektur yang ada dibangun oleh berbagai komponen-komponen yang dapat saling integrasi secara efektif baik antara komponen-komponen internal sistem maupun dengan berbagai sistem yang berada di luar sistem yang dimiliki perusahaan eksternal. Sebagai tambah terlihat di dalam grafik di bawah ini bagaimana sistem yang mempergunakan metode building block ternyata lebih menguntungkan ditinjau dari segi fungsionality, complexity, dan
atau time dibandingkan dengan dua pendekatan tradisional, yaitu membeli paket jadi dan membuat sistem sendiri. Ini adalah gambar dari diagram tadi. Mungkin itu saja dari kami atas presentasi yang tugas e-commerce mengenai standar kerangka arsitektur elektronik e-commerce. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.